bahwa darah Yesus itu punya kuasa. Yang kedua, darah Yesus punya kuasa. Yang kedua adalah darah Yesus punya kuasa. Ya, Matius pasal yang ke-26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Next, berikutnya, darah Yesus punya kuasa, namanya apa? Melindungi kita. Sama seperti kemarin corona. Itu penyakit menular. Tuhan izinkan. Nah, saya nggak tahu satu saat Tuhan izinkan apalagi penyakit yang menular lagi, yang menular seluruh bumi ini. Corona itu kan cukup mencekam. Seperti itu. Tapi setiap orang yang di ambang pintunya ada darah, malaikat maut lewat. Ada perlindungan Tuhan lewat darah. Amin. Darah perjanjian yang telah Tuhan nyatakan. Dan darah itu kita peroleh melalui perjamuan kudus dan baptisan. Dalam kehidupan kita masing-masing sudah ada darah Yesus. Kita yang sudah dibaptis, kita terima perjamuan kudus, darah Yesus melindungi kita. Sehingga kita bisa terhindar dari segala malapetaka. Pertanyaan kita sekarang adalah, kenapa kita ini harus dilindungi? Kenapa Tuhan itu mau melindungi kita? Kenapa Tuhan tidak mau lindungi orang lain saja? Kenapa harus bangsa Israel yang diprotek? Kenapa bukan orang Mesir? Tapi kenapa orang Israel yang harus dilindungi? Alasan umumnya ada 4 alasan. Tapi alasan umumnya begini. Yang pertama adalah di Kejadian pasal yang ke-1 ayat 27. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Kenapa Tuhan itu mau melindungi kita? Karena kita ini diciptakan menurut gambar dan rupanya Dia. Ya, jadi sekalipun ini rambut sudah putih, makin tua, makin bagaimanapun, ini barang diciptakan menurut gambarnya, rupanya Tuhan. Amin ya. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa yang Tuhan. Itulah alasan kenapa Tuhan itu mau melindungi kita, mau mengampuni kita, mau datang ke dalam dunia, turun datang ke dalam dunia untuk menolong kita. Karena itu saudara, kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Dia. Kenapa Dia tidak menubuh setan? Karena setan tidak diciptakan menurut gambar dan rupanya Dia. Hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa. Amin. Jadi kita ini tahu bahwa saya ini punya sesuatu yang luar biasa. Alasan yang kedua adalah di Yesaya pasal yang ke-43 ayat 5. Karena kita ini berharga dan mulia. Alasan inilah Tuhan itu mau melindungi kita. Alasan pertama dan dua, ini hampir semua manusia. Tuhan mau melindungi semua manusia. Ya, karena semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya, karena semua manusia berharga di mata Tuhan. Ya, semua manusia. Tapi kalau kita perhatikan di alasan berikutnya, di alasan 3 dan 4, ini akan lebih ini lagi saudara. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjamah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mataku. Ini dia fokuskan lagi kepada bukan bangsa-bangsa, tapi dia fokuskan kepada orang pilihannya dia. Siapa? Bangsa Israel. Dia fokuskan lagi. Siapa menjamah dia biji matanya. Amin ya. Tuhan itu melindungi kita karena kita ini biji matanya Tuhan. Adakah orang kalau matanya sakit bisa nggak dia nggak dilindungi? Pasti dia lindungi. Kita datang semua ke sini bisa tahu tempat ini karena kita tahu apa? Punya mata. Coba nggak punya mata, ya kan? Dituntun kan? Dituntun. Nah, kita punya mata karena mata itu pelita. Kita biji matanya Tuhan. Tuhan peduli dengan kita. Bagaimanapun Tuhan tetap membela kita. Dan yang terakhir.
Yang terakhir ini, kenapa? Karena gini saudara, 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat 9, kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Di sini katakan, kamulah bangsa yang terpilih. Kenapa Tuhan itu tidak menghukum, kenapa Tuhan harus menghukum Mesir, tidak menghukum bangsa Israel? Karena dia pilih. Siapa yang dia pilih? Abraham. Dan waktu dia pilih, dia ikatkan perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kita belajar tentang perjanjian Tuhan dengan Abraham, luar biasa. Sampai hari ini Tuhan itu ikatkan perjanjian dengan Abraham. Barang siapa memberkati engkau, engkau akan diberkati. Barang siapa mengutuki engkau, engkau akan dikutuk. Dan sejak itu perjanjian itu berlaku sampai hari ini. Maka saudara, di Alkitab juga kita diajarkan, kita jangan ikut-ikutan dengan orang lain mengutuki bangsa Israel. Biarkan Indonesia mengutuki, kita jangan. Saya selalu doa untuk memberkati bangsa Israel. Kalau kita pelajari di dalam suratan Paulus, oleh mereka kita dapat bagian keselamatan. Kita ini Israel yang dicangkokkan, Israel induknya mereka. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Indonesia. Mau buat bagaimanapun orang bilang, oh itu bangsa yang tegak-teguk. Iya, tapi Tuhan ikatkan perjanjian dengan mereka. Sampai hari ini perjanjian itu belum dibatalkan. Oh, bangsa Israel kan itu perjanjian lama. Sejarah belum berakhir, sejarah masih berlaku. Kapan mereka akan diselamatkan? Alkitab menubuatkan mereka akan diselamatkan. Ada satu masa mereka akan dikasih kesempatan untuk mereka bertobat. Di situ semua bangsa-bangsa akan bertobat. Kesempatan itu diberikan. Maka masa kita hidup di masa anugerah. Masa anugerah ini pun nanti akan berakhir seperti berakhirnya masa peristiwa Nuh. Berakhir. Disitulah kesempatan Tuhan berikan. Hati mereka mulai diubahkan untuk tidak keras lagi. Untuk tidak mata mereka dibukakan. Supaya mereka mengenal siapa Tuhan mereka. Amin. Nah ini adalah, udah selesai. Ini adalah alasan saya menghadirkan ini kepada kita. Supaya kita sama-sama tahu tentang apa hebatnya darah Yesus buat saya. Dari mana saya memperolehnya? Saya memperolehnya melalui baptisan air dan juga perjamuan kudus. Ingat itu ya, itu pelajaran dasar banget. Jadi kita minggu depan kita perjamuan kudus harus hadir. Karena itu sesuatu yang sakral, namanya sakramen. Kalau di bahasa Italia sakramentul. Itu sesuatu yang sakral. Dan itu sesuatu yang dijamin oleh Tuhan, sesuatu yang Tuhan lakukan. Dan Bapak Ibu jangan juga ikut-ikutan. Ada lagi saudara.